Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siti Sa'adah, apakah sudah hadir? Iya Bu, sudah hadir Bu. Oke, baik. Saya bacakan pertanyaannya ya. Iya. Pertama, apakah ijazah keluar bersamaan dengan SKL? Atau pertanyaan kedua, apakah ada format untuk transkrip nilai yang dituliskan di ijazah? Kemudian, bagaimana teknis pembagian ijazahnya? Apakah ijazah perlu di-print dan dibagikan ke siswa atau link digital saja yang dibagikan? Kemudian yang keempat, tanda tangan kepala sekolah, bahasa atau digital. Untuk transkrip nilai, nilai yang dimasukkan nilai apa dan dimasukkan ke mana? Mungkin tim dari pembelajaran bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Siti saya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Siti Saadah dari SMA mana ini Bu? Dari Dinas atau SMA? Dari SMA IT Darul Quran Bogor Pak. Oh iya, SMA IT Darul Bogor ya. Oke, baik. Izin sedikit memberikan penjelasan ya. Sebelumnya mungkin perlu diketahui bersama bahwa nanti siang Direktorat SMA itu akan mengadakan webinar terkait sosialisasi pedoman pengelolaan ijazah dan penggunaan dashboard e-ijazah bagi satuan pendidikan SMA maupun kesetaraan paket C, karena di Direktorat SMA juga menangani terkait kesetaraan paket C. Juga sosialisasi ini bisa diikuti juga oleh Dinas Pendidikan yang mengampu SMA maupun kesetaraan paket C terkait pedoman pengelolaan ijazah yang nantinya bisa dipedomani oleh kita semua. Baik, langsung ke jawaban ya dari pertanyaan Ibu Siti. Ada yang pertama terkait apakah ijazah itu keluar bersamaan dengan SKL? Jawabannya adalah tidak, karena surat penetapan kelulusan itu ini berbicara dengan sistem ya. Surat penetapan kelulusan itu diproses sebelum sebelum unduh format ijazah. Jadi pada nantinya teman-teman dari satuan pendidikan itu menetapkan kelulusan dulu. Kemudian sebelum penetapan kelulusan harus melakukan verval dulu agar semua calon lulusan itu valid DNS-nya. Kemudian nanti setelah valid baru menetapkan kelulusan, baru mengunggah SBTJM, baru nanti terbit nomor ijazah nasional yang bisa diunduh format ijazahnya paling singkat 3 hari setelah penetapan DNT oleh Pusdatin. Jadi ijazah itu tidak keluar berbarengan dengan SKL seperti itu. Kemudian yang kedua terkait apakah ada transkrip nilai yang dituliskan di ijazah. Perlu diketahui bersama juga bahwa tahun ini ijazah dan transkrip nilai itu menjadi 2 lembar yang berbeda. Kalau tahun sebelumnya lembar pertama itu ijazah, kemudian di belakangnya itu ada transkrip nilai. Untuk tahun ini kita membedakan format tersebut. Berarti transkrip nilai itu ada formanya tersendiri. Nah, di Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 terkait ijazah, itu hanya memuat muatan minimal yang harus ada di transkrip nilai. Adapun terkait substansi pemilihan mapel, eh, run- eh, urutan penulisan mapel, itu kami serahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Bagaimana nanti satuan pendidikan itu apakah ditulis tangan, apakah dimuat dalam sistem yang memang sudah eh, dipunyai oleh satuan pendidikan atau difasilitasi oleh dinas pendidikan, itu kami serahkan ke daerah masing-masing, ke wilayah masing-masing. Adapun di Permendikbudristek yang harus dipedomani adalah format sesuai dengan ada. Kemudian terkait bagaimana teknis pembagian ijazahnya, apakah ijazah perlu di-print atau diberikan ke siswa, atau link digitalnya saja yang akan dibagikan. Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk prinsip e-ijazah sebetulnya e-ijazah elektronik ijazah di sini adalah muatan data yang dalam ijazah, dalam artian ijazahnya nanti format ijazahnya tetap harus diunduh oleh satuan pendidikan, kemudian tetap harus ditandatangani, ditempel eh, foto dari peserta didik, kemudian masih harus dicap apabila tanda tangannya itu tanda tangan bahasa seperti itu. Jadi
tidak ada mekanisme ijazah digital yang sudah ada di sistem. Ijazah tersebut masih harus dilakukan penatausahaan oleh satuan pendidikan. Terlebih untuk pembuahan foto, karena foto untuk tahun ini masih foto tempel manual, belum terfasilitasi foto digital di sistem seperti itu. Mungkin ke depannya ketika dilakukan pengembangan-pengembangan foto bisa masuk ke dalam sistem. Tapi untuk tahun ini foto masih kita tempel manual di lembar ijazah yang sudah nantinya diunduh oleh satuan pendidikan dari sistem seperti itu. Nah, nantinya eh, siswa itu bisa menerima ijazah ya ketika proses penetausahaan ijazah itu sudah selesai dilakukan oleh satuan pendidikan. Seperti itu. Kemudian tanda tangan kepala sekolah apakah bahasa atau digital. Di Permendikbudristek nomor 58 itu mengatur tanda tangan boleh tanda tangan basah dan boleh juga tanda tangan yang sudah tersertifikasi apabila sudah punya. Namun untuk tahun ini, karena tahun ini itu implementasi pertama dari Permendikbudristek dan di sistem kami belum memfasilitasi terkait tanda tangan digital, jadi bisa kita fokuskan dulu untuk tanda tangan basah terlebih dahulu, dan nantinya masih harus dicap oleh sekolah. Kedepannya, jika memang satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, kepala sekolahnya sudah punya tanda tangan yang tersertifikasi, tahun depan mungkin bisa dimuat dalam ijazah yang akan diterbitkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir terkait transkrip nilai, dimasukkan nilai apa dan dimasukkan kemana. Tadi sudah terjawab ya di poin kedua, bahwa transkrip nilai itu tidak dimasukkan ke dalam sistem yang dibuat oleh kementerian, dalam artian kami serahkan ke satuan pendidikan, mau dibuat apa, dibuat dari mana, seperti itu yang jelas. Muatan transkrip nilai itu sama seperti muatan muatan transkrip nilai di ijazah pada tahun sebelumnya terkait pengelompokan eh, mata pelajaran, terkait dari mana nilai rata-rata itu muncul seperti itu, proporsi dari nilai rata-rata semester ditambah nilai ujian yang dilakukan oleh sekolah itu sama seperti tahun sebelumnya. Yang membedakan hanya formatnya saja. Kalau tahun sebelumnya format itu sudah kami sediakan dan hanya ada sedikit tambahan dari sekolah. Di tahun ini benar-benar format tabel kosongan sekolah yang apa ya, mengatur kembali bagaimana penulisan transkrip nilai yang akan digunakan oleh satuan pendidikan. Seperti itu mungkin Mbak Aulia dan Ibu Siti Saadah. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Terima kasih kembali, Ibu. Ya, terjawab ya Ibu Siti atas pertanyaannya tadi sudah terjawab. Oke, baik. Kita lanjutkan ke atas nama Sofian Hadi. Apakah sudah hadir? Atas nama Sofian Hadi. Oke, baik. Kita lanjut ke atas nama Herdina. Apakah sudah hadir? Atas nama Herdina. Oke, kita lanjut ke atas nama Miftahul Hasanah. Apakah sudah hadir? Atas nama Normalita. Apakah sudah hadir? Atas nama Buyung. Apakah sudah hadir? Hadir Ibu, hadir. Baik. Untuk pertanyaannya, pertama, bagaimana mekanisme penerbitan ijazah? Kemudian kedua, apakah nilai yang dikeluarkan di ijazah adalah akumulasi dari nilai rapot semester 1 sampai 6 sebagaimana tahun sebelumnya? Dan yang ketiga, bagaimana dengan kepala sekolah belum memiliki tanda tangan elektronik bersertifikasi?
Mungkin dari tim pembelajaran bisa jawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Buyung ya atas pertanyaannya. Dari sekolah mana Bapak, kalau boleh tahu? Hulu ya? Katingan Hulu, Kalimantan Tengah, Pak. Ya, baik, dari Kalimantan Tengah. Bapak izin sedikit menjelaskan kembali ya terkait mekanisme penerbitan ijazah. Bapak nanti bisa menyimak webinar kami di siang hari pukul 13, tapi mungkin sedikit gambaran penerbitan ijazah. Jadi yang pertama, sekolah itu melalui operator sekolah harus memastikan data itu sudah valid DNS-nya semua. Dari NISN, dari valid kependudukan Dukcapil, dari residu kepala sekolah apabila ada, kemudian dari segi akreditasi. Memang banyak sekali variabel-variabel yang harus valid terlebih dahulu. Adapun regulasi yang masih kami pakai sekarang adalah semua siswa calon lulusan itu harus valid fix match 100% agar siswa tersebut bisa masuk menjadi daftar nominasi sementara penerima ijazah. Dan nantinya setelah semua siswa calon lulusan di sekolah Bapak itu menjadi DNS sudah valid datanya, baru bisa ditetapkan kelulusannya. Setelah nanti penetapan kelulusan diproses itu, kemudian memproses SPTJM, kemudian nanti SPTJM-nya itu dicek oleh Dinas Pendidikan, di-approve oleh Dinas Pendidikan, baru nanti SPTJM tadi, jumlah siswa yang lulus di sekolah tadi sudah sesuai antara sistem dan real di lapangan, itu masuk ke Pusdatin untuk bisa diubah menjadi daftar nominasi tetap calon penerima ijazah. Nantinya penetapan DNT itu kan maksimal, di pedoman itu maksimal 14 hari kerja setelah penetapan kelulusan. Silahkan kita cek kembali 14 hari kerja setelah tanggal 5 itu tanggal berapa. Eh, Tidak dihitung hari libur dan tanggal merah itu ada di tanggal berapa. Nah, kemudian setelah DNT itu ditetapkan oleh Pusdatin, paling singkat maksimal itu 3 hari satuan pendidikan baru bisa mengunduh format ijazah yang sudah ada nomor ijazahnya. Nah, nanti setelah satuan pendidikan bisa mengunduh, baru tadi bisa memproses penatausahaan ijazahnya. Nah, perlu diketahui bersama, di tahun ini tidak ada cut off timeline tertentu karena proses dari masing-masing satuan pendidikan itu bisa berbeda, dari masing-masing wilayah itu bisa berbeda, proses validasi residu DNS yang bisa berbeda, unggah SK penetapan kelulusan dan SPTJ-nya bisa berbeda, proporsi dinas bisa melakukan approve-nya juga bisa berbeda. Jadi penetapan tanggal dia terbit ijazah pun bisa berbeda dari satu wilayah dengan wilayah yang lain dalam satu provinsi maupun di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kemudian terkait transkrip nilai, itu betul Bapak, sama seperti tahun sebelumnya, nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai semester 6 ditambah dengan nilai ujian sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing. Kemudian bagaimana dengan kepala sekolah yang belum bertanda tangan elektronik? Diwajibkan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, masih sangat boleh dan memang dianjurkan untuk tanda tangan basah terlebih dahulu di tahun pertama ini. Begitu mungkin Mbak Ulia dan Pak Buyung, terima kasih. Apakah sudah terjawab, Pak Budi, atas jawaban itu? Baik, Ibu. Terima kasih atas jawaban, Bu. Sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Buyung. Oke, kita lanjut. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke atas nama Ilva. Apakah sudah hadir? Nama Ilva. Oke, kita lanjut ke atas nama Slamet Mulyono. Atas nama Slamet Mulyono. Lanjut ke atas nama Ati Ayuni. Ati Ayuni.
atas nama Priscilia Tombik, atas nama Priscilia Tombik. Iya, halo. Selamat siang, Bu. Ada? Iya, oke baik. Untuk pertanyaannya, apakah ada panduan dalam melakukan penginputan ijazah? Mungkin dari tim pembelajaran. Oke, selamat siang Ibu Priscilia dari SMA 8 Manado ya Ibu. Ya, Baik selamat Ibu, siang, Pak. untuk panduan dalam pengelolaan e-ijazah, panduannya di room chat ya, bisa dibaca terlebih dahulu. Itu ada panduan pengelolaan ijazah dan panduan penanganan residu-residu di ijazah. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu pedomannya, baru nanti apabila ada pertanyaan lebih teknis lagi yang masih belum bisa dipahami, silahkan bisa chat kembali tim kami ya Ibu. Karena untuk panduan, kebetulan nanti siang kan ada webinar. Webinarnya itu terkait panduan ini yang Ibu sampaikan itu nanti akan disosialisasikan di webinar siang nanti. Jadi bisa kita sama-sama menyimak ya Ibu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, baik. Terima kasih Mas Baik dan terima kasih Bu Priscilia. Semoga bisa hadir di webinar nanti siang ya Ibu. Ya, siap. Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke atas nama Agus Budi Harta. Atas nama Agus Budi Harta, apakah sudah hadir? Kemudian kita lanjut ke atas nama Fadril Gama, apakah sudah hadir? Fadril Gama, apakah sudah hadir? Kita lanjut ke atas nama Dewi El Pasaribu, apakah sudah hadir? Hadir. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah pengelolaan ijazah? Mungkin dari tim pembelajaran. Oh Ibu, untuk langkah-langkah pengelolaan ijazah, tadi sudah sempat saya sampaikan juga. Kemudian nanti mungkin secara lebih teknisnya, khusus ini dari sekolah atau dari dinas ya? Sekolah. Dari sekolah. Nah, kebetulan pas banget Ibu. Dari sekolah nanti kita akan sosialisasi webinar terkait pedoman pengelolaan ijazahnya seperti apa dari segi regulasi, dan webinar di narasumber yang kedua itu terkait bagaimana satuan pendidikan operator sekolah itu step by step manajemen ijazah di portal e-ijazah yang sudah kementerian terbitkan sistemnya seperti itu. Jadi silahkan nanti Ibu bersama operator sekolah dan mungkin guru-guru di sekolah bisa nobar webinar kami terkait pengelolaan ijazah menggunakan sistem tadi ya Ibu. Di sana nanti mudah-mudahan terjawab bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan ijazah di tahun ini. Begitu ya Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Nama Aris Minarni, apakah sudah hadir? Aris Minarni, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, Ibu, kita ke pertanyaan ya. Apakah ijazah hanya oleh satu orang operator pada saat pengisian, atau bisa dilakukan oleh satu tim secara bersamaan dengan menggunakan satu server seperti pada saat pengisian e-rapor? Silakan, Mas Rais mungkin. Baik, terima kasih. Ini Ibu Aris Minarni. Iya, Bu. Ya, Ibu, untuk penyelesaian pengelolaan ijazah ini, satu akun itu bisa digunakan oleh beberapa orang, dalam artian bisa dilakukan secara berbarengan seperti itu. Jadi apabila mungkin nanti satu orang
mengelola ijazah di sekolah atau di dinas itu bukan kesulitan. Yang terlalu banyak load pekerjaannya dalam pengelolaan ijazah ini bisa dibantu oleh rekan lainnya dengan menggunakan akun yang sama seperti itu. Jadi bisa dilakukan secara berbarengan oleh satu tim seperti itu, Ibu. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, eh, lanjutkan ke atas nama Yani Andari. Apakah sudah hadir? Yani Andari, apakah sudah hadir? Kemudian lanjut ke atas nama Muhammad Endi Nurjadi. Ya, Muhammad, ya, oke. Sudah hadir ya Bapak. Kita ke pertanyaan. Mohon keringanan untuk persyaratan dalam penyetaraan ijazah. Mungkin untuk ilmu kesetaraan bisa dijawab. Izin Mbak Aulia, untuk penyetaraan ijazah mungkin maksudnya ke tim pembelajaran kali ya? Karena penyetaraan ijazah ini maksudnya yang dari luar negeri mungkin ke Indonesia dan sebaliknya. Oke, baik. Oke, baik. mohon maaf Kak, Menurut Ibu, itu penyetaraan ijazah itu untuk siswa yang residu tidak mendapatkan NSN. NSN tingkat lanjut. oke, bagaimana? Ya, Mas Rais? penyetaraan ijazah Oke. karena tidak mendapatkan NSN. Siswanya, izin ya langsung saya tanggapi mungkin siswa tersebut apakah siswa lulusan luar negeri atau seperti apa? Pindah dari luar negeri atau seperti apa? Siswa tersebut dari kelas 10 itu pindah ke Indonesia. Mhm. Sebelumnya SMP-nya itu di luar negeri, di Guinea. Sudah diajukan permohonan NISN baru, Bapak? Sudah melakukan eh, penerbitan NSN tingkat lanjut, tapi harus melakukan penyetaraan ijazah. Ijazah yang SMP berarti ya? Ya, ijazah SMP-nya yang harus disetarakan. Sudah dilakukan penyetaraan ijazah SMP? Eh, sudah melakukan penyetaraan ijazah, cuman ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, itu yang masih tidak bisa dipenuhi. Kayak misalnya minta Seperti itu. SKKBRI. SKKBRI itu kan gue itu tidak terdaftar di Kemenlu. Ya, Mbak Aulia izin dan Mas Rais izin. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Iya, izin Bapak. Berarti pertanyaannya saya lanjutkan dari pertanyaan Mas Rais tadi ya Pak. Yang pertama, berarti sudah dilaksanakan penyetaraan ijazah di tingkatan SMP, tapi ada permasalahan bahwa ada beberapa data dukung yang belum bisa dipenuhi seperti itu, Bapak? Iya, dan penyetaraan ijazah itu Benar. sudah melakukan yang lain. Baik. Adanya SK kan ada tulisan tidak sanggup. Kita Oh tulis ya, tidak sanggup siap. tapi Ya. tidak tetap ditolak gitu, Kak. Oh ya. Iya, jadi seperti ini Bapak di dalam pada laman layanan tersebut kan terdapat WhatsApp help desk ya Pak. Berarti kan kemarin ketika Bapak itu melakukan penyetaraan itu ada di tingkatan SMP. Ketika memang ada data dukung yang belum bisa dipenuhi oleh Bapak, bisa nanti ditanyakan ke WhatsApp help desk karena memang terkadang ada beberapa data yang bisa digantikan dengan data dukung yang lain. Karena penyetaraannya itu adalah penyetaraan ijazah SMP, langsung ditanyakan saja di Kak, helpdesk dan disebutkan bahwa Bapak sudah melakukan penyetaraan layanan di tingkatan SMP dan terdapat ada beberapa data dukung yang tidak bisa dilengkapi, itu mohon solusinya seperti apa, seperti itu. Nanti akan dibantu oleh helpdesk-nya Bapak. Jadi nanti setelah sudah ada solusi, sudah ada data dukung yang bisa digantikan dengan yang lain, nanti Bapak upload kembali. Setelah itu, iya seperti apa? kalau misalnya itu kan mungkin solusinya misalnya kemarin saya pernah datang ke Direktorat SMA. SMP, SMA. Direktorat SMA ya untuk penyetaraan Ya. jasa itu kan di Cipete. Saya ke sana, Hmm. katanya itu
tetap harus minta surat SKKBRI. Nah, SKKBRI itu eh, kira-kira jadinya itu bakalan lama ini Bu. Karena kan Guinea ini kan eh, tidak terdaftar di Kemenlu, dia harus ke sana dulu untuk meminta surat keterangan. Nah, kira-kira apakah ijazah ini tetap dapat untuk siswanya itu menunggu proses ini selesai apa gimana Bu? Eh, izin sebelumnya Bapak, mungkin untuk memperjelas. Jadi yang disetarakan itu adalah ijazah SMP-nya ya Pak ya. Itu nanti ada hubungannya dengan permohonan NISN ketika untuk melanjutkan di SMA seperti itu kan Pak ya? Iya betul Bu. Jadi Oh ya. untuk di SMP, SMP-nya Mm-mm. di Konakri Guinea. Nah, Ya, jadi untuk mendapatkan NSN di SMA, SMA ya. Jadi memang sudah masuk, secara iya siswanya Bapak. sudah masuk gitu. Iya. Udah dapat Jadi memang gitu. ya. Jadi memang secara alurnya memang harus keluar dulu hasil dari surat keterangan bahwa ijazah dari sekolah sebelumnya, yaitu ketika di tingkatan SMP itu sudah disetarakan dengan ijazah SMA. Maaf, ijazah SMP di Indonesia. Setelah itu baru bisa diproses terkait permohonan NISN untuk siswa tersebut. Jadi mungkin seperti ini Pak, untuk mempermudahnya ketika kemarin Bapak sudah mengajukan penyetaraan di layanan dan ternyata ada beberapa data dukung yang belum bisa dilengkapi, mungkin nanti Mbak Ul bisa dibantu diminta nomor HP Bapaknya ya. Jadi nanti bisa saya bantu menghubungkan dengan WA helpdesk yang bersangkutan supaya dibantu Bapak. Iya, Ya, siap Bu. ya, Kalau untuk ini Bu, kita kan pernah kemarin kita tanya langsung di bagian KBRI. KBRI ya. mengarah itu ke KBRI. Nah, Apa Pak? untuk di Guinea Maaf Pak, izin KBRI Dakar. KBRI Dakar itu khusus untuk Guinea, Ethiopia. Nah, jadi Ya. kalau itu katanya bisa melalui KBRI Dakar. Dan ini prosesnya saya lihat agak lama. Kalau misalnya kita ikuti prosesnya ya. Tapi permasalahannya ini apakah ijazah atau tidak, Bu? Maksudnya itu adalah ijazah yang penyetaraan SMP itu Pak maksudnya, atau ijazah Ijazah. ijazah Ijazah SMA-nya gitu maksudnya. mungkin bisa dibantu Mas Rais. Karena anaknya Ijazah. ini kelas 3, Bu. Ini di kelas 3. Oh, Ya, jadi Bapak kan untuk bisa terbit nomor ijazah nasional itu harus valid dulu banyak variabel. Salah satunya harus valid dulu NISN, baik yang NISN-nya kosong maupun NISN ganda. Pada case yang sekarang kan berarti NISN-nya kosong. Untuk penerbitan NISN baru itu tadi ada beberapa step dan persyaratan yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, tadi kan sudah dibantu, kan kita berbicara terkait sistem, dan sistem itu ada persyaratan yang memang harus kita selesaikan seperti itu. Tadi kan sudah dibantu oleh Mbak India ya terkait beberapa persyaratan yang mungkin sekolah itu merasa sulit, akan dibantu mungkin sedikit eskalasi kepada pemangku kepentingan tadi untuk bisa dipercepat prosesnya atau dipermudah dengan data dukung yang lain seperti itu. Secara kesimpulan berarti selagi dia belum punya NISN, datanya masih belum valid DNS, maka tidak bisa diajukan menjadi penerima ijazah tahun ini seperti itu karena ada beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh siswa tersebut. Seperti itu mungkin Bapak untuk saat ini. Berarti siswa itu tidak mendapatkan ijazah gitu, Pak. Secara regulasi harusnya seperti itu karena banyak juga case yang lain, kalau Bapak sekarang cek di e-ijazah itu masih banyak sekali residu baik itu NISN dan valid kependudukan lainnya, dan residu tersebut bila berbicara regulasi by system, mereka belum bisa diterbitkan nomor ijazah nasionalnya seperti itu Bapak. Jadi sekarang lebih baik kita sama-sama fokus untuk menyelesaikan perbaikan tadi. Silahkan sama-sama kita follow up progres dari pengajuan maupun keringanan bukti dukung yang
dirasa berat oleh sekolah seperti itu Bapak. Baik Pak, jadi mungkin bisa dibantu untuk yang surat-surat KBRI itu ya. Benar. Betul, Nomor betul. HP-nya. Ya, nanti nomor HP-nya mungkin Mbak Aul di Tim.com atau bisa langsung di kolom chat disampaikan ke kami biar sama-sama mudah untuk saling follow up ya. Terus untuk SKTM-nya ini kan tanggal 2 ini gimana nih? SK apa Pak? SKTM. SPTJM. SPTJM. Maaf SPTJM Pak. SPTJM. Tadi Pak untuk SK penetapan kelulusan yang SPTJM itu bila ada residu-residu itu bisa ditinggal dalam artian teman-teman yang lainnya yang sudah valid DNS itu bisa diproses terlebih dahulu SK penetapan kelulusannya dan SPTJM-nya. Nanti yang belum valid DNS ketika sudah valid selagi belum penetapan DNT itu ditetapkan oleh Pusdatin itu bisa disusulkan. Pada prinsipnya seperti itu Bapak. Jadi siswa yang belum mendapatkan NSN ini masih bisa disusulkan nanti Pak gitu. Maksudnya gitu. Selagi tadi belum batas 14 hari penetapan DNT oleh Pusdatin. Penetapan 14 hari kerja dari penetapan kelulusan seperti itu. Kalau gitu saya boleh dihubungkan langsung ke helpdesk yang tadi biar bisa langsung maksudnya mempermudah ini SK-nya gitu kan. Soalnya di gue nih ini kan saya nggak tahu ya eh, gimana ya sistem pendidikannya gimana gitu. Karena yang dibutuhkan ini benar-benar harus SK kayaknya gitu, SK dari KBRI itu. Ya, siap Bapak. Mungkin bisa dicatat untuk nomor WhatsApp helpdesk layanannya. Ya, Oh ya, 081 281 435 092. Saya ulangi ya Pak, 081 281 435 092. ya Bu, sudah Bu. Eh, Ya. Kak, saya juga udah pernah WA helpdesk-nya kayaknya. Oh ya, Iya, saya kan waktu itu menjelaskan itu melalui by WA itu kan kadang-kadang eh, berbeda persepsi ya. Orang maknai ya. kata-katanya kan memang beda gitu. Oh Nah, ya, ya, jadi kemarin itu mintanya untuk bertemu langsung, jadi biar saya bisa menjelaskan siap, kronologi dari awalnya atau gimana siap. gitu. Jadi untuk permasalahan ini biar langsung clear jelas gitu, Bu. Izin, Soalnya dari kemarin saya udah ke izin. Pusdatin, terus diarahkan ke kementerian, setelah kementerian saya diarahkan lagi ke Direktorat SMA Oh kayak ya, gitu, Bu. siap. Siap Bapak, izin mungkin bisa dibantu dituliskan nomor Bapak di kolom chat, nanti bisa langsung saya hubungi dan saya bantu melanjutkan terkait seperti itu Pak. Jadi biar lebih cepat. Saya kirim di nian bucat ya, Bu. Siap, Bu. Ya, siap. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Aulia. Terima kasih Mas Rais. Masih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjut, mungkin kita akan ubah sistematikanya. Bapak Ibu silakan raise hand yang mau bertanya supaya bisa lebih optimal. Bapak Ibu silakan raise hand apabila ada yang masih ingin ditanyakan. Ya, dari SMA IT Unggul Kuro, silakan. Ya, izin bertanya bahwa dia terima kasih atas waktunya. Silakan. Saya izin bertanya jika ada jika ijazah nanti kan jika ada perubahan data itu apakah masih bisa apa tidak? Tim pembelajaran. Terima kasih. Ya, izin Bapak dari SMA IT Ummul Qura ya. Apabila nanti ada perubahan data di ijazah itu apakah masih bisa dilakukan atau tidak? Pada prinsipnya secara singkat bisa diperbaiki Bapak ijazah karena itu salah satu kemudahan
ketika implementasi Permendikbudristek ini, jika ada beberapa kesalahan penulisan itu bisa diterbitkan ulang by system. Nantinya itu di sistem akan mengakomodir perbaikan-perbaikan tersebut atau pencetakan kembali ijazah tersebut dengan keterangan di bawah ijazah tersebut bahwa ijazah tersebut sudah diterbitkan ulang pada cetakan pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya dengan penjelasan apa yang diubah seperti itu. Misalnya muatan data dari peserta didik yang berubah atau seperti apa. Adapun misalnya ketika pencetakan ulang kembali itu nanti keterangannya itu cetakan ulang kedua misalnya tanpa mengubah muatan dari ijazah seperti itu. Jadi ijazah yang sudah valid sekarang sudah dicetak, manakala nanti ada pembaruan data itu bisa difasilitasi oleh sistem dan regulasi yang ada seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, semoga terjawab. Mungkin kita lanjut ke Pak Iksan, silakan dari SMA Negeri 1 Salatiga Ranten. Ya, terima kasih Mbak Aulia. Izin bertanya Pak, yang pertama itu kan posisinya itu sekolah itu mencetaknya mandiri ya, dalam artian di print. Itu bagaimana posisi kualitas tintanya? Karena kan posisinya ijazah itu kan bukan buat 1 hari atau 2 hari atau 1 bulan, bahkan lebih dari beberapa tahun. Posisinya kan kekuatan tinta itu kan nggak lama gitu. Bagaimana kalau posisinya itu kan apa namanya itu dari pihak direktorat juga kan tidak membuat belangko untuk saat ini, tetapi posisinya pihak sekolah itu boleh mencetak. Yang jadi pertanyaannya itu bagaimana posisinya itu kekuatan tintanya. Kemudian yang berikutnya eh, di posisi transkrip nilai itu bagaimana aturan satuan pendidikan ataukah posisinya nanti ada sistem keberikutnya untuk penginputan nilainya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik Bapak izin menanggapi terkait tadi kekuatan tinta pada saya. Uh, itu sangat-sangat kami serahkan kembali ke satuan pendidikan, tinta mana yang paling bagus gitu. Itu kami serahkan ke satuan pendidikan karena di pedoman itu tidak mengatur tinta, hanya mengatur ukuran kertas itu 4 dan ketebalan minimal dari kertas itu adalah 80 GSM seperti itu dan berwarna putih. Jadi diperkenankan dengan warna lain harus warna putih dan tidak diperkenankan juga ada watermark khusus. Misalnya kertasnya itu udah ada watermark logo sekolah misalnya atau logo nama, tidak harus, benar-benar kertas putih bersih gitu dan minimalnya tadi 80 gram. Kemudian terkait transkrip nilai, Bapak tadi sudah kami sampaikan juga untuk transkrip nilai itu tidak diinput oleh kementerian, kami serahkan ke satuan pendidikan mau dibuatnya mungkin satuan pendidikan sudah punya sistem yang bisa mengakomodir nilai rapor dan transkrip nilai, itu kami serahkan ke satuan pendidikan mau seperti apa penerbitan transkrip nilainya. Jadi transkrip nilai tadi tidak di-input atau tidak diambil dari Dapodik maupun rapor tadi, tapi memang benar-benar diserahkan ke satuan pendidikan mau seperti apa transkrip nilai dibuat dengan format yang sudah tersedia oleh kementerian nomor 58 tadi. Seperti itu mungkin Bapak Ihsan. Terus Pak, kalau di aturan itu ya, kalau di pedoman ijazah itu ada tulisan yang nomor 4 itu spesifik bahasa ditulis dengan bahasa Indonesia. Itu posisinya itu ijazah itu apakah sama dengan tahun yang dulu itu ditulis atau dari sistem si datanya tersebut? Oke, kalau substansi dalam ijazah itu kita ambil dari itu Pak, dari Dapodik, dari ban PDM Beasiswa dan akreditasi, kemudian dari MIS bila di bawah Kemenag. Jadi
maksudnya ditulis itu tidak ditulis tangan, tapi muatannya memang sudah by system. Makanya tadi data itu harus valid dulu, data nama siswa, NIK, tempat tanggal lahir, kemudian kita tulis tangan itu hanya di tanda tangan aja, Bapak. Tanda Oh, tangan sekolahnya baru itu tanda tangan basah, tidak by system tanda tangannya seperti itu. siap, siap, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Iksan, semoga terjawab. Kemudian kita lanjut ke atas nama Ibu Lilis dari SMA Negeri 1 Kampar ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Eh, izin bertanya, Pak. Di sekolah kami kan ini status kepala sekolahnya adalah PLT. Apakah nanti di hasil akhir ijazah itu tertulis PLT kepala sekolah atau hanya kepala sekolah saja? Dan bagaimana proses penandatanganan ijazahnya? Terima kasih, Pak. Apa nih mungkin Mas Faiz atau Baik, Ibu Lilis ya, SMA Negeri 1 Kampar Kiri. Ibu Iya. untuk kepala sekolah, walaupun dia kepala sekolahnya PLT dan PLT-nya itu sudah termaktub di Dapodik PLT, nanti untuk di ijazahnya tidak dimuat tulisan PLT-nya, Ibu. Di pedoman sudah diatur bahwa bagi kepala satuan pendidikan yang berstatus ASN itu tadi kan harus menyatakan NIP. Kemudian untuk perlu diperhatikan juga untuk ketentuan penandatanganan ijazah itu tidak perlu mencantumkan tulisan PLT pada kolom nama atau jabatan di ijazah tadi. Kemudian tadi pertanyaan lanjutannya apa ya? Menulis. Ya, penandatanganan aja, Pak. Oh ya, Satu lagi, Pak. penandatangannya basah ya. Izin satu lagi, Pak. Ingin bertanya, kan di muatan ijazah itu ada orang tua atau wali ya, Pak ya? Nanti di ijazahnya. Jadi ada di ijazah SMP siswa tersebut namanya berbeda dengan yang ada di KK. Biasanya kan di nama orang tua atau wali itu kan dari ayah kandung ya, Pak ya, diambil ya dari ijazah SMP-nya. Cuman di KK-nya berbeda penulisannya. Itu yang kita ambil dari ijazah sebelumnya tingkat SMP-nya atau dari KK-nya. Ya, Ibu perlu dicek terlebih dahulu ya di Verval PD Verval PD peserta didik itu data kependudukannya sudah valid atau belum untuk nama orang tua. Karena yang digunakan yang menjadi variabel ijazah tahun ini itu harus valid kependudukannya itu dari nama ibu yang terupdate di Dukcapil. Jadi walaupun misalnya di kakaknya namanya A, tapi di Dukcapilnya sudah update, itu kita harus konfirmasi dulu ke Dukcapil. Kita harus tahu dulu data Dukcapil yang update itu data nama orang tua siapa. Adapun memang kalau apanya ada konsistensi dari nama data diri peserta didik, entah itu dari ijazah sebelumnya maupun dari dari kependudukannya. Tapi yang menjadi variabel untuk valid ijazah tahun ini adalah nama orang tua ibu kandung yang padan dengan Dukcapil. Jadi walaupun tadi ijazah SMP-nya berbeda dan kita harus menginduk kemana, yang menjadi variabel tadi yang Dukcapilnya. Pun mungkin yang betulnya yang di ijazah SMP, tapi yang di Dukcapilnya itu sudah update, ya mau tidak mau harus ikut di Dukcapilnya seperti apa. Berarti nanti untuk yang ijazah ini, Pak, nama orang tua atau wali itu nama ibunya yang akan terlampir di sana. Untuk ijazah tahun ini itu tidak memuat nama orang tua ya Ibu.
nama orang tua itu Hmm. menjadi database di belakangnya. Nah, nanti kan sudah kami sampaikan di awal untuk mengecek keabsahan dari ijazah peserta didik ini kan bisa dicek di portal ya nantinya. Nah, Iya. ada satu persyaratan yang harus kita submit di form pencarian tersebut adalah nama ibu kandung. Jadi Hmm. nama ibu kandungnya harus valid dulu untuk bisa melakukan tracking ijazah-ijazah sebelumnya. Nanti kalau kita kan di jenjang SMA nih, Hmm. ketika ingin mengecek data ijazah salah satu siswa, mengecek lebih detail lagi, kita harus ada isian nama orang tua ibu kandung yang harus kita submit dan data ini harus valid dulu dengan Dukcapil agar kita bisa membuka data diri dari peserta didik tersebut. Nantinya akan terbuka tuh ijazah yang dari SMP, dari SD, data-data ijazahnya, bukan lembar ijazahnya ya Bu. Data Hmm. ijazahnya dia sekolah di mana, pakai kurikulum apa, kapan dia lulus dari SD, SMP, SMA-nya. Itu ada salah satu persyaratan yang harus kita submit adalah nama orang tuanya seperti itu. Untuk dalam lembar ijazah itu tidak dimuat nama orang tua di lembar ijazah yang nantinya diberikan ke siswa. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Semoga terjawab. Kita lanjut ke atas nama Erta dari Sama Santo Aloysius. Baik, terima kasih. Mungkin saya izin bertanya. Yang pertama, apakah ada ketentuan format SKL dari dinas sebelum keluarnya ijazah? Dan mungkin yang kedua, saya hanya memastikan tadi sudah dibahas sebelumnya. Berarti untuk di ijazah tahun sekarang tuh nama orang tua itu tidak ada, hanya untuk di database saja. Dikarenakan yang saya ketahui saat ijazah tahun lalu atau tahun sebelumnya itu nama yang diambil tuh nama ayah, dan tahun ini tuh hanya di inputnya nama ibu. Pertanyaan ketiga, mungkin apakah nama sekolah dapat diperbaiki dikarenakan sekolah kami ada kesalahan penulisan pada nama sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Izin Mbak Aul langsung saya tanggapi ya, Ibu Herta dari SMA Santo Aloysius II Bandung. Ibu, jadi yang pertama terkait format SKL itu, kalau kita berbicara tentang dengan sistem, itu format penentuan kelulusan sudah tersedia di sistem. Jadi silahkan Ibu bersama operator sekolah login di manajemen ijazahnya, ijazah dan mulai explore berbagai fitur di ijazah tersebut, di manajemen ijazah tersebut. Nanti itu ada penetapan kelulusan bagi siswa yang sudah valid DNS-nya. Nah, di situ nanti formatnya itu sudah tersedia dan datanya juga diambil dari sistem seperti itu. Jadi kita tidak submit SKL yang manual oleh satuan pendidikan, tidak. Tapi kalau kita berbicara sistem, penentuan kelulusannya itu sudah ada formatnya di sistem. Hanya nanti memang perlu diunduh, perlu dicap dan ditandatangan basah oleh kepala sekolah sebelum nanti submit kembali di sistem untuk penentuan SKL tadi. Nah, untuk ijazah, untuk nama orang tua memang tahun ini, untuk tahun sebelumnya mungkin ada nama ayah di ijazah. Untuk tahun ini yang menjadi variabel untuk harus valid itu adalah nama ibu, dan nama ibu tersebut harus yang sudah update di Dukcapilnya seperti itu untuk jadi database kami ketika ada pencarian terkait keabsahan dari ijazah lulusan seperti itu. Dan benar di di format ijazah tersebut sudah tidak ada lagi redaksi nama orang tua dari pemilik ijazah. Kemudian untuk nama sekolah, pun terkait nama sekolah, kami melakukan sinkronisasinya dari Dapodik. Apabila memang nama sekolah tersebut ada kesalahan, entah itu berbeda dengan SK izin operasional atau kesalahan apa, silakan diperbaiki apabila masih ada waktu seperti itu Ibu. Kita
ambil datanya dari Dapodik. Apabila di Dapodiknya salah yang benar-benar salahnya itu fatal, mengubah makna, mengubah redaksi, silakan juga bisa dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan seperti itu terkait perbaikan nama di Dapodik seperti itu. Dan perlu diingat juga untuk jenjang SMA kan sudah dekat ya penetapan kelulusannya, termasuk step-step berikutnya setelah penetapan kelulusan. Apakah dengan waktu yang relatif singkat ini perbaikan tersebut bisa terfasilitasi atau seperti apa? Jadi silakan mungkin bisa sudah dikomunikasikan juga saat ini dengan Dinas Pendidikan di wilayah Ibu. Seperti itu, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Ibu semoga terjawab. Terima kasih. Kemudian lanjut ke dari SMA Negeri 4 Pulau Rote, boleh? Hadir Ibu, hadir. Ya, Ya, terima kasih. ya, ya pertanyaannya ini begini. Eh, Siswa kami itu di Pudik itu berjumlah yang ikut ujian maksudnya itu ada 44 orang Ibu. Cuman yang masuk di sistem portal ijazah itu cuma 43, satunya belum masuk Ibu. Padahal kita sudah sinkron Dapodik berulang-ulang. Jadi mungkin ada solusinya bagaimana Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ya, Bapak, di Dapodik kan 44 orang ya berarti. Di Iya, Pak. Ya, dashboard itu, di dashboard ijazah itu 43 orang. Bapak sudah iya. cek di Verval PD-nya belum, Pak? Ya di Verval PD tidak muncul nama siswa itu, Pak. Muncul? Belum muncul, belum muncul. Oh, belum muncul. Iya. Kemarin ada kasus seperti ini juga dan perlu penanganan dari Pusdatin. Bapak sudah coba kontak dengan Pusdatin sebelumnya, Pak? Oh, belum, Pak, belum. Karena Pusdatin juga pasti perlu data, silakan Bapak sampaikan di kolom chat nama dari siswa yang nggak ada di dashboard tersebut. Apa berikut dengan data sekolahnya mungkin NPSN, nama sekolah, NISN, dan nama dari siswa tersebut ya Pak. Oh, siap, siap. Ya, ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bapak. Ditunggu ya, Pak, di kolom chat. Kemudian selanjutnya Ibu Priscilia ditanyakan kembali. Halo, selamat siang. Ya, terima kasih Bu. Saya dari SMA 8 Manado. Izin bertanya Pak, di sini saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, kami di SMA 8 memiliki 1 data invalid. Nah, perbedaannya adalah pertama di nama ibu kandung dan yang kedua terdapat di tempat tanggal lahir siswa tersebut. Nah, di sini kami juga sudah mengupayakan untuk pergi ke Dukcapil yang ada di Kota Manado. Terus keterangan dari Dukcapil bahwa data mereka telah benar. Nah, di sisi lain juga kami sudah konfirm lagi ke Dinas Pendidikan. Nah, dari sini Pak, apakah ada cara lain untuk mempercepat proses data invalid? Ya, Ibu, berarti ada residu 2 siswa yang mana itu terkait satu residu, tapi Iya. dua invalidnya, 2 variabel gitu ya, nama ibu kandung dan tempat tanggal lahir. Dan ya Iya. di kependudukan itu di Dukcapil itu sudah yang update begitu. Iya. Berarti yang di Dapodiknya itu yang salah. Iya Pak, sepertinya begitu. Soalnya pada waktu kami juga mau melakukan perubahan data, indeks perubahannya terlalu besar, jadi kami tidak bisa mengubah data tersebut. Kalau indeks perubahannya melebihi batas
yang sudah ditentukan memang tidak bisa diperbaiki oleh satuan pendidikan langsung, harus melalui Pusdatin Ibu. Ibu dari SMA ya. Ada dua cara Ibu yang Iya. biasa kami sampaikan. Yang pertama, Ibu bisa minta bantuan ke Dinas Pendidikan untuk melaporkan kasus tersebut di grup WhatsApp yang memang sudah dimiliki oleh Dinas Pendidikan bersama Pusdatin. Tapi memang karena keterbatasan waktu dari Pusdatin itu membatasi waktu untuk penyampaian pertanyaan. Tapi bisa dicoba terlebih dahulu, Ibu sampaikan ke dinas untuk ke grup dengan Pusdatin. Atau yang kedua, Ibu bisa mengakses layanan ULT-nya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudrismen. Ibu nanti akan dibersamai dengan tim ULT kami agar informasi kendala yang Ibu hadapi itu bisa langsung ke pemangku kepentingan terkait seperti itu, Bu. Itu di email Pak atau helpdesk atau? Ibu silahkan dicek di websitenya ULT Kemendikbudrismen. Nanti ada biasanya dalam antrian tertentu nanti kita difasilitasi by Zoom dengan Pusdatin langsung seperti itu, Bu. Oke, Bapak, pertanyaan kedua nih, kan pada saat kita mau melakukan penulisan ijazah, apakah kita akan mengikuti data yang ada di ijazah sebelumnya di SMP atau data yang ada di Verval PD, Pak? Ya, untuk penulisan data diri di ijazah yang akan diterbitkan oleh sekolah itu mengikuti data di Verval PD, Ibu. Verval PD kan untuk portalnya perbaikan data di Dapodik ya. Data yang nantinya termuat dalam ijazah itu data yang ada di Dapodik. Memang harapannya data yang di Dapodik itu sudah sama dengan ijazah-ijazah sebelumnya. Seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, sudah terjawab ya Ibu Kuliah. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kita lanjutkan ke SMA Fons Vitae 1 atas nama Bapak Sugeng. Silakan Pak. Silakan Pak atas nama SMA Fons Vitae 1. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Pak Sugeng, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, boleh raise hand. Ibu Yani Andari mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, Pak Sugeng boleh diketik aja mungkin Pak, bila audionya error. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada di kolom chat ini dari SMA Unggul Kuro. Izin bertanya, untuk ijazah keluarnya tanggal berapa ya? Mungkin Mas Rais atau tim pembelajaran. Ya, untuk ijazah keluarnya tanggal berapa? Tadi sudah kami sampaikan. Untuk ijazah bisa diunduh oleh satuan pendidikan itu benar-benar based on sebagaimana seberapa cepat sekolah menyelesaikan proses-proses yang harus dilewati.
dari mulai valid penetapan, dari mulai verbal residu-residu itu kan tiap sekolah berbeda. Dari mulai unggah SK penetapan kelulusan itu tiap sekolah berbeda. Terus unggah SPTJM, timeline tiap sekolah berbeda. Kemudian approval SPTJM oleh dinas dari perwilayah itu pasti berbeda. Tanggal keluar ijazah, kapan ijazah itu bisa diunduh oleh satuan pendidikan pasti jelas berbeda, beda seperti itu Mbak Aul. Karena tadi yang bisa kita pedomani bersama itu adalah tanggal 5 itu kan menjadi kelulusan dari sekolah jenjang SMA. Kemudian dari tanggal 5 itu adalah 14 hari kerja itu untuk penetapan DNT oleh Pusdatin. Nah, tadi silakan dihitunglah maksimal itu kapan DNT itu ditetapkan oleh Pusdatin, kemudian kapan nomor ijazahnya itu terbit, dan kapan bisa diunduh oleh satuan pendidikan. Ijazahnya itu benar-benar based on seberapa cepat sekolah menyelesaikan residu, seberapa cepat sekolah mengunggah penetapan lulusan, dan seberapa cepat SPTJM itu diunggah dan di-approve oleh dinas. Seperti itu, Baul. Jadi benar-benar tidak ada tanggal yang sama persis dari semua sekolah terkait kapan keluar ijazah seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu dari pertanyaan dari Pak Sugeng. Mungkin Saya ya boleh silakan ya, Bapak. ya, ya Pak, Ibu, kita kan ini diberikan limit waktu yang tidak terlalu lama. Itu data kita tadi yang kurang 1 siswa yang belum masuk itu bisa apa Pusdatin bisa akomodir atau bagaimana kalau dengan limit waktu ini kita punya data itu belum masuk sampai 14 hari kerja ya tidak terbitkan DNT, berarti itu kan sama saja siswanya tidak lulus begitu Ibu. Kira-kira bagaimana Ibu? Ini tadi yang satu siswa itu tidak masuk ke dashboard ijazah ya Pak? Iya Pak, iya iya. Ya, Bapak, karena Kalian juga pasti harus tahu dulu data lengkapnya. Kemudian untuk berbagai penanganan permasalahan itu, Pusdatin sekarang memang menyelesaikan berbagai kendala itu berdasarkan antrian yang masuk. Jadi skala prioritasnya sejauh ini tidak berdasarkan ini penting banget, ini penting aja, ini cuma hal sepele ya, tapi berdasarkan kapan permasalahan tersebut masuk ke Pusdatin. Itulah prioritas yang akan diperbaiki oleh Pusdatin seperti itu. Jadi tadi bila ada data yang perlu kami cek, perlu Pusdatin cek, silakan sampaikan dulu datanya. Seperti itu Bapak. Harapannya sebelum tadi maksimal penetapan kelulusan DNT itu data sudah diketahui di mana sebabnya dia tidak muncul agar bisa ditindaklanjuti segera apabila ada yang harus ditindaklanjuti oleh operator sekolah maupun dinas. Seperti itu Bapak. Oh siap Pak, ya siap. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas. Mungkin Bapak Ibu bisa ditanyakan kembali. Pak Sugeng, apakah sudah selesai Pak? Boleh diketik saja Pak pertanyaannya. Nah, selain mungkin aku izin infokan untuk data siswa yang tadi sudah dikirim di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Sugeng. Kepala sekolah kami seorang biarawati. Nama yang ada di Dapodik sesuai dengan kakak Dukcapil, cuma sebelum ada aplikasi di ijazah ini ada di sekolah kami menulis nama kepala sekolah dengan nama biarawati. Contoh nama Dapodik SR Ancila Unit H, tetapi tahun lalu kami menulis ijazah yang masih ditulis tangan namanya menggunakan nama biarawati dan namanya SRM Ancila OSF STDMM. Apakah kami tetap bisa menggunakan yang nama biarawati sistem atau harus sesuai dengan Dukcapil? Terima kasih. Mas Rais, Baik, mungkin akan Pak kembali. Aul sebentar izin kami
Ya, pahami dulu pertanyaannya ya. Jadi pada baik. prinsipnya berarti si nama kepala untuk penulisan nama kepala sekolah, memang penulisan gelarnya itu diinput manual oleh operator satuan pendidikan karena kami temui ada berbagai kendala penulisan gelar di Dapodik, baik itu penulisan gelar depan dan belakang, penulisan besar kecilnya seperti itu. Nah, berarti nama Biarawati ini semacam nama tambahan begitu ya, maksudnya nama aslinya yang tercatat di Dukcapil itu seperti apa, kemudian ada nama tambahan nama Biarawatinya seperti itu. Harusnya apabila dari nama Biarawati itu belum ada di Dapodik, harusnya itu bisa ditambahkan ketika nanti operator sekolah itu melengkapi data kepala sekolah seperti itu. Karena untuk penulisan gelar itu diinput manual di sistem oleh operator satuan pendidikan. Yang harus padan dengan Dukcapil itu data dari calon lulusan, bukan data kepala sekolah yang akan menandatangani. Iya, kalau sekarang sih banyaknya masih kantor sih Pak. Kalau Apakah sudah terjawab, Sugeng? Boleh dari chat saja, Pak Sugeng. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali. Di sistem yang mana Pak? Yang tidak, oh yang nama ya, ya. eh izin mungkin untuk penulisan nama. Sebentar, saya pahami kembali ya. Paul, mungkin sambil kami coba memahami permasalahan ini, bisa ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Oke, baik. Terus, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali dari atas nama Murni. Bentar. Ibu Yani Andari, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kemudian atas nama Bapak Ibu ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin sambil menunggu, Bapak Ibu mohon izin untuk mengisi daftar hadir. Saya akan berikan kembali kolom chat ya Bapak Ibu. Mungkin saya bacakan aja yang dari Google Form ya. Hmm. Ada pertanyaan terkait dengan data kepala sekolah di Dapodik menggunakan data kepala sekolah yang lama, yaitu berpengaruh terhadap data pimpinan kepala sekolah di
yang sampai saat ini masih menggunakan data kepala sekolah yang sudah pensiun. Jadi saat ini sekolah masih dalam tahap menunggu SK kepala sekolah yang baru agar dapat diinput di Dapodik sebagai pimpinan. Ini data kepala sekolah yang baru juga dapat ditarik datanya ke ijazah. Bagaimana Mas Rais? Mbak Aul, itu pertanyaan dari Ibu Lilis bukan? Kalau yang di G-Form dari Dixon, Mas. Yang nomor berapa ya Mbak? Biar kami. Nomor 49, Mas. Terkait kepala sekolah ya, sebentar. Berarti sekolah tersebut di Dapodik itu masih kepala sekolah yang sudah pensiun di akhir bulan Maret seperti itu. Sedangkan sekarang masih PLH, betul PLH itu tidak bisa menjadi penanda tangan di ijazah, hanya bisa PLT. Sekarang berarti disegerakan untuk SK penetapan definitif kepala sekolah agar bisa diproses di Dapodik, baik untuk TST tanggal terhitung selesai tanggal dari kepala sekolah yang sudah pensiun maupun terhitung mulai tanggal atau TMT dari kepala sekolah yang baru yang sudah ada SK definitif yang barunya seperti itu. Jadi silakan segera didorong untuk penyelesaian SK tersebut seperti itu, agar nanti di Dapodiknya bisa segera diubah dan nanti di dan sebagai ijazahnya sudah sinkron seperti itu Mbak Aul dan Pak Bapak yang bertanya. Siap, Mas. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan Pak Sugeng tadi, sudah bisa dijawab. Pak Sugeng yang kepala sekolahnya seorang biarawati ya. Oke, kan Ya, betul. karena tadi berarti yang di Dukcapil itu sudah sama dengan di Dapodik. Nah, berarti di tahun kemarin itu sekolah menulis nama kepala sekolahnya itu ada nama tambahan biarawati, nama biarawati, sedangkan nama biarawatinya itu tidak terinput di Dapodik seperti itu ya. Nah, bila memang tahun ini masih ingin menyematkan nama biarawati dari kepala sekolah, itu silakan diupdate, diperbaiki data di Dapodik dari kepala sekolah tersebut. Bila ada bukti dukung yang harus diunggah, misalnya dari SK penetapan kepala sekolahnya, juga berarti harus diperbaiki dengan nama yang ada nama biarawatinya seperti itu. Karena sekali lagi kita sekarang berbicara by system, jadi semua data yang ingin kita masukkan dalam ijazah itu memang harus sudah diperbaiki dulu melalui laman-laman yang sudah tersedia. Nah, untuk kepala sekolah kan tadi bisa dirubah di Dapodiknya melalui Verval PTK. Kalau peserta didik itu melalui Verval PD, untuk kepala sekolah melalui Verval PTK. Sebetulnya dari Verval PTK ini masih harus sesuai dengan data di Dukcapil. Jadi bila tetap ingin menggunakan nama biarawati, harus diubah dulu di Verval PTK-nya.
pun di Dukcapilnya juga harus berubah karena nanti harus padan dengan Dukcapil data di Dapodik tersebut. Begitu Mbak Aul. Baik, terima kasih Mas. Mungkin Pak Sugeng apakah sudah menjawab? Boleh dari kelompok juga tidak apa-apa, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum kita tutup ini SMA pada siang hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Mungkin dari tim pembelajaran ada yang ingin disampaikan kembali untuk sebelum kita tutup Zoom hari ini. Webinar aja, Boy. Ya, izin mungkin Mbak Aul dan Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dari tadi sekitar jam 10 WIB. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkomunikasi bertatap muka secara daring di sini ya. Walaupun dari kami off cam semua, tapi setidaknya kita bisa bersosialisasi secara langsung seperti itu. Nah, terkait pengelolaan ijazah yang akan kita terbitkan di tahun ini, kita sekarang berbicara dengan sistem. Silahkan Bapak Ibu di satuan pendidikan untuk mengecek kembali residu-residu di satuan pendidikan itu sudah valid atau belum. Kita upayakan untuk residu-residu tersebut bisa valid secepat mungkin. Apabila ada kendala, silahkan bisa koordinasi melalui Dinas Pendidikan untuk bisa diteruskan ke Pusdatin apabila terkait teknis sistem, atau bisa melalui kami, pun pada akhirnya nanti kami tetap mengeskalasi ke pejabat terkait seperti itu. Kemudian dari segi regulasi dan sistem, nanti siang kita akan melaksanakan webinar. Jadi mari kita sama-sama simak webinar tersebut dan bantu disebarluaskan ke satuan pendidikan di sekitar sekolah Bapak Ibu, ke rekan keluarga Bapak Ibu yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya jenjang SMA dan kesetaraan paket C, agar kita semua sama-sama pemahaman yang sama terkait bagaimana implementasi dari Permendikbudristek nomor 58 terkait ijazah ini. Itu saja mungkin Mbak Ul dari tim pembelajaran dan penilaian. Mungkin di sini ada dari tim Sarpras dan tim kesetaraan juga ya, ada Mas Vidi dan Bu Evi. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Mbak Ul, kami silakan juga ya. Terima kasih. Ya, kesetaraan kalau yang ingin disampaikan Bu Ece dan Mas Fidi. Sejauh ini nggak ada Mbak salah seperti teman-teman tim pembelajaran terkait dengan ijazah. Jika ingin lebih tahu lebih banyak webinar nanti silakan diikuti saja. Terima kasih.